Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 12 multimedia yang saya banggakan dan saya sayangi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab munakahat atau pernikahan. Jadi dalam aspek PAI itu ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, dan ada SKI. Untuk bab munakahat ini termasuk ke dalam aspek fikih. Untuk kompetensi dasarnya yaitu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan Islam. Untuk peta konsepnya yang akan kita bahas yaitu pengertian pernikahan, hukum nikah, tujuan nikah, rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah nikah, talak, idah, rujuk, ila, lian, zihar, khulu, dan fasak. Selanjutnya untuk pengertian pernikahan. Pernikahan berasal dari kata dasar nikah yang menurut bahasa berarti berkumpul atau bersatu. Sedangkan menurut istilah, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri dari seorang laki-laki dan perempuan serta menghalalkan hubungan badan antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi Allah. Untuk hukum pernikahan, menurut sebagian besar ulama adalah mubah, yang artinya boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Namun, ditinjau dari segi keadaan orang yang akan melakukan pernikahan, hukum pernikahan dapat berubah menjadi yang pertama, sunnah. Sunnah itu jika seseorang ingin menikah, mampu secara lahir dan batin, dan mampu mengendalikan hawa nafsu dari zina, maka dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yang kedua yaitu wajib. Wajib jika seseorang ingin menikah dan mampu lahir batin, dia khawatir akan terjerumus dosa zina, maka dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Yang ketiga yaitu makruh. Makruh adalah jika seseorang ingin menikah tetapi dia belum mampu memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, maka jika dikerjakan tidak berdosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Yang keempat yaitu haram. Haram itu jika seorang laki-laki yang menikahi hanya untuk berniat menyakiti wanita tersebut, maka dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Selanjutnya yaitu tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Yang kedua, tujuan pernikahan yaitu salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami istri dan anak. Tujuan pernikahan yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan seksual yang syah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melaksanakan pernikahan karena melaksanakan perintah Allah. Maka menikah adalah dicatat sebagai ibadah
yang paling besar. Selanjutnya rukun nikah. Rukun nikah yang pertama yaitu harus ada calon suami dengan syarat seorang laki-laki yang dewasa beragama Islam, tidak dipaksa atau terpaksa, tidak sedang dalam ihram haji ataupun umroh. Yang kedua yaitu rukun nikah ada calon istri. Syarat seorang istri yaitu seorang wanita yang cukup umur, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, bukan mahram calon suaminya, tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh. Selanjutnya rukun nikah yang ketiga yaitu adanya wali nikah. Wali nikah yaitu wali yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahan. Untuk wali nikah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wali nazab dan wali hakim. Wali nazab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Wali hakim yaitu kepala negara yang beragama Islam. Wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama. Untuk syarat menjadi seorang wali nikah yaitu beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal, merdeka dan bukan hamba sahaya, bersifat adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang keempat yaitu rukun nikah ada 2 orang saksi. Dengan syarat saksi beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, adil, tidak dalam keadaan ihram ataupun haji. Rukun yang kelima yaitu adanya akad nikah, yaitu ucapan ijab qabul. Ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki. Qabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Poin selanjutnya yaitu kewajiban suami istri. Yang pertama, suami wajib memberikan nafkah kepada anak istrinya, wajib memimpin serta membimbing istri dan anak-anaknya, bergaul dengan istri dan anak-anaknya yang baik, menjaga istri dan anak dari bencana, membantu istri dalam tugas sehari-hari. Selanjutnya, kewajiban istri yang pertama yaitu taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami, membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kesejahteraan keluarga, menerima dan menghormati pemberian suami, hormat dan sopan pada suami dan keluarganya, memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Selanjutnya yaitu perceraian. Perceraian berarti memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan yaitu talak. Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan
dengan mengucapkan secara sukarela oleh pihak suami. Yang kedua yaitu fasak. Fasak adalah pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Yang ketiga yaitu ilah. Ilah adalah sumpah seorang suami yang tidak akan mengumpuli istrinya selama 4 bulan atau lebih. Khulu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan istrinya. Zihar adalah talak sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan. Zihar. Selanjutnya yaitu idah. Idah adalah masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk bisa menikah kembali. Lama masa idah yang pertama itu 1. Jika suami wafat, masa idahnya 4 bulan 10 hari bagi istri yang tidak hamil, baik sudah bercampur atau belum. Sedangkan sampai melahirkan jika istri sedang hamil, masa idahnya sampai melahirkan. Terus yang kedua, karena talak fasak dan hulu, tidak ada idah bagi istri yang belum bercampur. Bagi yang sudah bercampur, tiga kali suci bagi yang masih menstruasi, 3 bulan bagi yang sudah berhenti menstruasi, sampai melahirkan bagi istri yang sedang hamil. Selanjutnya yaitu rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada ikatan pernikahan dengan istrinya yang dicerai dalam masa idah. Rukun rujuk yaitu istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada dalam masa idah. Keinginan rujuk suami atas kehendak sendiri. Ada 2 orang laki-laki dan yang adil sebagai saksi. Ada sigat atau ucapan rujuk. Hukum rujuk yaitu wajib, haram, sunnah, makruh. Dan selanjutnya yaitu hikmah pernikahan. Pernikahan merupakan cara yang benar, baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Melalui pernikahan, suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab, membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, menjalin hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan keluarga istri. Nah, itulah penjelasan mengenai bab munakahat. Silahkan nanti pada bagian evaluasi kalian kerjakan. Setelah itu jawabannya kalian kirim, boleh lewat WA maupun boleh lewat Google Classroom. Demikian, Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.